Baik, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan ya di dalam statistik. Kebetulan karena materinya cukup kompleks, jadi saya bawakan dari materi terakhir yang saya bawakan di kelas workshop ya, terkait dengan pengolahan data statistik karena intinya sama ya. Hari ini kita akan belajar mengenai korelasi ya. Ada dua jenis, Pearson dan Spearman. Kapan kita pakai Pearson, kapan kita pakai Spearman ya. Kemudian uji dua sampel ya, t-test dan Wilcoxon ya. Kapan kita pakai itu nanti saya akan jelasin satu persatu. Kemudian untuk regresi menggunakan data kuantitatif, jadi data-data angka, data rasio, dan bagaimana jika ada moderasi. Kemudian ada juga regresi yang menggunakan data kuesioner atau survei. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Kemudian file ini menurut saya sudah coba berikan per step by step ya. Tapi nanti jika dalam kalian mereview kembali masih ada kekurangan, tolong diinformasikan aja dari bagian mana yang bisa saya perbaiki supaya mempermudah mahasiswa untuk belajar dan juga tidak harus menunggu ada dosennya. Jadi mahasiswa bisa belajar mandiri menggunakan file yang diberikan nanti. Baik, untuk mengawali, saya akan coba review sedikit bahwa di sini ada beberapa komponen yang harusnya kalian coba kuasai terlebih dahulu ya. Kita punya namanya variabel, ada tiga jenis. Ada variabel independen yang disebut sebagai variabel input atau penyebab, dan akan menjadi variabel efek atau variabel dependent. Atau bahasa lainnya adalah output atau outcome atau akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi misalnya kalau kalian belajar nilainya menjadi bagus, berarti variabel independennya adalah belajarnya. Variabel dependennya atau akibatnya adalah nilainya jadi bagus. Jadi inputnya apa? Waktu belajar, outputnya adalah nilai yang bagus. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya confounding atau variabel yang terjadi tidak langsung. Ya. Yang menarik relasi antara si penyebab dengan akibat. Contohnya apa? Mungkin ada dari kalian yang ketika belajar, ya, waktu belajar, maka variabel penyebabnya, variabel independennya, kemudian kalian belajarnya menjadi lebih enjoy kalau sambil mendengarkan musik. Ya. Jadi musik adalah confounding variable. Jadi kalau kalian punya waktu belajar yang cukup, sambil dengerin musik, kemudian nanti akibatnya apa? Belajarnya jadi nyaman, kemudian pada akhirnya nilai yang kalian dapatkan jadi lebih bagus. Ya, jadi variabel penyebabnya apa? Waktu belajar. Variabel akibatnya apa? Nilai yang bagus. Tapi di situ ada confounding, ya, yaitu musik. Musik ini membuat akibat atau nilainya menjadi lebih bagus lagi. Atau confounding juga bisa menyebabkan akibat atau variabel dependent menjadi lebih buruk. Contoh, kalian suka belajar dengan ketenangan, tiba-tiba muncul confounding variable, ada musik yang berisik gitu ya. Buat orang lain itu mungkin membuat dia lebih fokus, tapi buat kalian menjadi nggak fokus. Sehingga nilainya menjadi lebih turun. Itu juga namanya confounding. Jadi confounding itu punya dua efek nanti. Bisa memperkuat atau menjadikan lebih positif, atau memperlemah, menjadikan lebih negatif. Jadi tiga ini yang pasti kita akan temui. Ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Kalau ada akibatnya, berarti ada sebabnya. Di tengah-tengah itu mungkin ada yang tidak langsung. Itu namanya confounding. Oke. Kemudian untuk skala pengukuran kita sebutnya NOIR. NOIR itu apa? Nominal Ordinal Interval Ratio. Ya. Nominal itu kalau kategorinya ada dua, eh, binary ya. Kalau nggak nol satu, kalau nggak laki-laki perempuan, kalau nggak iya tidak. Jadi pilihannya cuma ada dua. Ya. Kalau pilihan lebih dari dua itu namanya skalanya sudah naik lagi, namanya ordinal. Ada order, ada urutan. Contoh, sangat tidak setuju satu, netral dua, sangat setuju tiga. Berarti kan ada urutan ya, satu, dua, tiga gitu. Atau nilainya A minus, B plus, B minus, dan seterusnya. Itu namanya ordinal atau berurutan. Tapi kalau nggak ada urutannya, semua
kelompoknya sama, 50-50 biasanya ya. Contoh iya dan tidak, laki-laki dan perempuan misalkan apakah jenis kelamin kalian laki-laki atau perempuan? Kan cuma pilih satu ya, itu namanya nominal atau binary. Tapi kalau lebih dari satu dan ada urutannya itu namanya ordinal. Kalau interval dari namanya mungkin sudah familiar, berarti ada rentang, ada range ya. Antara satu nilai dengan nilai yang lain. Contoh apa? Range gaji. 3 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta ya. Nilai 60 sampai 70. Jadi tidak ada nilai mutlaknya tapi ada rentangnya, ada range-nya. Dan yang paling tinggi adalah rasio. Rasio itu nilainya mutlak. Berapa angkanya? 80, 70 gitu. Satu angka tunggal, tapi dia bisa pecahan juga. 80,1, 80,2. Tapi dia tidak punya rentang nilai, hanya satu nilai mutlak. Itu namanya rasio. Nah, kapan kita pakai ada yang namanya parameter dan non-parameter, parametrik dan non-parametrik. Kita pakai parametrik kalau skalanya ada dua ini, interval atau rasio. Skalanya udah kualitas yang bagus. Tapi kalau skalanya masih di skala bawah, nominal dan ordinal, berarti kita harus pakai yang namanya non-parametrik. Itu yang membedakan antara kelas yang sudah level tinggi dan level rendah. Gitu. Apakah semuanya kita boleh pakai? Boleh, ya. Semua bisa kita pakai. Toh di dalam kehidupan kita sehari-hari sering ketemu yang kayak gini kan. Misalnya kalian ngisi kuesioner, ditanya jenis kelaminnya apa. Kan nggak mungkin ada tiga pilihan kan, cuma ada dua pilihan. Terus kemudian ditanya punya rumah atau tidak, ya atau tidak, gitu kan. Sekolahnya S1 atau bukan, ya atau tidak. SMA-nya lulus atau tidak, berarti kan lulus atau tidak. Itu seperti itulah. Pasti kita akan temui skala-skala ini dan itu lazim dipakai di kehidupan sehari-hari. Oke. Seandainya di tengah nanti ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau langsung bertanya nggak apa-apa. Daripada terlampau jauh nanti kalian bingung kan menyusahkan. Oke, kita akan mulai dari uji yang pertama. Ya, uji yang pertama. Namanya adalah uji korelasi. Korelasi itu menilai keeratan hubungan, bagus atau tidaknya sebuah hubungan. Antara 0 sampai 1 skornya. 0 itu artinya tidak ada korelasi, tapi kalau 1 itu namanya korelasi sempurna. Satu itu maksudnya gini, contoh ya, kalau korelasinya positif satu plus satu ya. Berarti kalau si A nilainya naik, maka si B nilainya naik. Misalnya nilai Henrico, ya, saya ambil contoh ya, nilai Henrico dan nilai Fahri itu positif satu korelasinya. Jadi kalau Henrico dapat A, Fahri dapat A. Henrico dapat B, Fahri dapat B. Jadi exactly same kalau satu. Tapi kalau korelasinya kuat, ya mirip ya. Misalkan Henrico A, berarti Fahri mungkin A minus atau B plus. Intinya bagus juga, tapi tidak sama persis. Kalau sama persis itu namanya korelasi sempurna, gitu. Sebaliknya, kalau korelasinya lemah, artinya kalau Henrico A, Fahri belum tentu A juga. Nggak tahu, karena kadang bisa A, bisa B, bisa C juga. Belum tentu berkorelasi, belum tentu sama gitu. Itu kalau positif. Kalau negatif berarti sebaliknya. Kalau Henrico A, maka Fahri C. Kalau Henrico B, maka Fahri apa? D misalnya gitu. Jadi semakin bagus Henrico, maka semakin jelek Fahri. Atau semakin bagus Fahri, berarti semakin jelek Henrico. Jadi saling bertolak balikan gitu. Itu namanya negatif correlation. Jadi ada dua ya, positif dan negatif dan angkanya 0 sampai 1 itu melihat keeratan kekuatannya. Kekuatannya seperti apa. Nah, korelasi punya dua. Yang pertama, kalau kita distribusinya normal, itu pakai parametrik. Normal itu kalau jumlah sampelnya banyak. Misalnya di atas 30 kebanyakan sih gitu ya. Di atas 30 maka kita menggunakan Pearson. Tapi kalau tidak normal, berarti kita pakai Spearman. Kita coba satu persatu dulu ya. Namanya korelasi Pearson. Kapan kita pakai? Ya. Kapan kita pakai? Kalau data kita distribusinya normal. Ya. Kalau data kita distribusinya normal. Itu pakai Pearson. Saya ambil contoh.
Di file yang sudah saya kasih, ya, file latihan, nanti namanya file 01 Pearson. Ya. Ini akan melihat korelasi tingkat stres, waktu revisi, dan nilai ujian. Saya ambil contoh ya. Di file latihan ini ada, kita akan coba Pearson, 01 Pearson. Nah, keluarnya seperti ini ya. Nah, ada nilai revisi, ada nilai ujian, ada tingkat stres. Ini gendernya, pria dan wanita, dan seterusnya ya. Ini karena jumlah sampelnya banyak, ada 103, oke, berarti jumlahnya cukup banyak ya. Variable view-nya adalah waktu revisi, ya, jamnya, nilai ujiannya, dan tingkat stresnya dalam persentase ya, kalau kita lihat. Berarti ini adalah waktu revisi 4 jam, 11 jam, 27 jam, 53 jam. Ini nilai ujiannya 40, 65, 80. Tingkat stresnya ada 86,3%, 88%, dan seterusnya. Dan ini didapatkan oleh seorang pria dan wanita. Maka kita bisa lihat, kita ambil contoh di sini ya. Cara kita menganalisis bagaimana? Di sini saya buatkan clue-nya ya. Analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Di SPSS gimana? Analyze, oke, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Muncul seperti ini. See? Ada Pearson, ada Spearman. Kita bisa pakai dua-duanya ya. Saya kembali ke contohnya. Oke, caranya di sini. Jadi di filenya saya buat seperti ini. Kira-kira bisa bisa diikutin ya. Kalau pakai cara seperti ini lebih mudah ya, lebih gampang kan diikutinnya. Nah, nanti kita coba masukin gitu ya. Yang mau kita uji apa sih gitu ya. Waktu revisi, nilai ujian dengan tingkat stresnya. Ya. Waktu revisi, nilai ujian dan tingkat stresnya. Ya. Kita akan lihat dengan model yang seperti ini ya, kita pakai. Nanti dia akan muncul hasil yang seperti ini. Nah, tingkat korelasinya berapa? Ada ketemu di sini. Kita coba ya, kita coba ya. Berarti nilai revisi, waktu revisi, nilai ujian, dan tingkat stres ya kita blok, kemudian kita input ke sini, kemudian kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau di saya munculnya seperti ini ya. Kita lihat waktu revisi dengan tingkat stres negatif ya, negatif dan dia angkanya 0,7. Waktu revisi dengan tingkat stres nilainya negatif 0,7. Kita lihat yang paling bawah aja deh. Di sini ya. Atau saya pakai PDF-nya aja paling gampang. Oke. Kita fokus lihat di sini angka ini. Nah, yang ada di bawah sini ya. Ah, sorry. Saya pakai ini aja deh, biar gampang deh. Nah, di gambar yang di sini nih, yang paling bawah, 0,709, 0,441, dan 0,1 ya. Ini adalah hasilnya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke sini, di sini waktu revisi dengan Pearson, tingkat stres di korelasinya minus 0,7. Nah, 0,7 maksudnya apa? Kita balik ke angka yang ini tadi. 0,7 berarti antara 0,5 dengan 0,8. Korelasinya sedang, tapi dia negatif. Ya.
Artinya apa? Kalau negatif, artinya ketika waktu revisinya makin naik, maka tingkat stresnya makin turun. Jadi waktu kalian jam revisinya banyak, kalian nggak pusing. Oh, cukup waktulah gitu ya. Tapi kalau waktu revisinya sedikit, maka tingkat stresnya tinggi. Kebalikan gitu ya. Jadi kalian dikasih waktu revisi panjang, nggak stres. Tapi kalau waktu revisinya pendek, kalian jadi stres. Makanya dia negatif. Ya. Nilai ujian dengan tingkat stres juga sama, negatif. Tapi 0,4. Artinya apa 0,4? 0,4 berarti masih dalam korelasi lemah. Jadi belum tentulah ya gitu. Tapi kalau dengan arah negatif kita bisa menduga kalau nilai ujian kalian bagus, kemungkinan ya, kemungkinan itu mahasiswa pada saat ujian stresnya lumayan gitu. Stresnya lumayan karena dia mencoba fokus sehingga hasilnya bagus ya. Tapi kalau santai-santai banget nilainya nggak terlalu tinggi juga gitu. Jadi seperti itu ya cara bacanya ya. Kalau positif dia kebalikannya. Contoh waktu revisi dengan nilai ujian. Positif nih waktu revisi nilai ujian. Artinya apa? Ketika waktu revisinya banyak, maka nilai ujiannya jadi lebih tinggi. Positif kan? Ketika waktu revisinya nambah, maka nilai ujian nambah juga. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini bisa dipahami? Ada yang Masih mau nerka-nerka aja sih, Pak. kenapa? Masih nerka-nerka karena belum trial kali ya. Oh iya, nggak apa-apa. Sambil saya jelaskan sambil kita baca hasilnya aja. Nanti kan ada rekamannya, nanti sambil dicoba sendiri di rumah boleh. Intinya bukan masalah dicobanya sih. Intinya adalah ada data, ada hasil, dan kalian bisa baca. Bisa baca hasilnya. Ya. Kalau masalah caranya itu bisa dicari, bisa dipelajari. Tapi cara bacanya itu loh. Yang kita mau tekankan di sini adalah cara membacanya. Oke, terima kasih Cecilia untuk konfirmasinya. Oke, saya maju ke korelasi Spearman ya. Oke, tadi korelasi Pearson. Ketika data kita distribusinya normal, artinya jumlah sampelnya banyak. Nah, kalau jumlah sampelnya nggak banyak gimana? Contoh satu kelas kalian berapa orang? Kan sedikit ya, nggak nyampe 30 kan? Maka kita bisa asumsikan nilai distribusinya tidak normal. Nah, itu kita sebutnya namanya non-parametrik kalau distribusinya tidak normal. Nah, saya punya contoh lagi di file 02, namanya spearman.sav. SAV ini adalah menu untuk SPSS ya. Di sini kita mau lihat korelasi nilai juri dengan vote SMS pada acara stand up comedy. Jadi, siapa sih pemenangnya gitu ya? Nilai juri atau pakai SMS. Jadi bisa jadi juri bilang bagus, tapi vote SMS-nya ternyata dia bilang enggak gitu ya. Ada juara favoritnya, ada juara yang secara teknik bagus gitu kan. Nah, caranya gimana? Nah, cara SPSS-nya sebetulnya sama kok. Analyze, correlate, bivariate. Bedanya apa? Bedanya cuma di kliknya saja. Nah, ini kan ada analyze, ada correlate, bivariate muncul seperti ini. Kemudian kliknya dari Pearson, kita ganti ke Spearman. Dari Pearson kita ganti ke Spearman. Yuk kita coba ya. Di sini ada file nomor 2 Spearman. Saya buka dulu. Oke, ini Spearman ya. Ini nilai juri, ini vote-nya. Ya, vote-nya. Ini nilai juri, ini vote-nya. Jadi menurut juri nilainya 53. Tapi menurut yang nonton, dia vote-nya nomor 1. Ya. Juri bilang nilainya 36. Ya. Vote-nya bilang nomor 3. Kemudian yang nomor 2 berapa? Oh ternyata 43. Menurut judi 43, tapi menurut si vote dia nomor 2. Dan seterusnya. Ya, jadi ada perbedaan nih di sini. Ya. Kenapa harus begitu? Karena yang satu lagi pakai angka, ya, pakai rasio. Yang ini ada first, second, third, fourth, kan ada urutannya ya. Ada urutan.
Kalau ada urutan, berarti kita balik lagi tadi. Skalanya dia adalah skala ordinal. Ya, skalanya ordinal. Kalau ada yang kena di angka satu dan 2 nominal atau ordinal, itu kita sebutnya non-parametrik. Ya. Nominal atau ordinal itu disebutnya non-parametrik. Jadi, kalau saya kembalikan ke sini, ini kita nggak bisa uji pakai Pearson. Karena si vote-nya ini berurutan in order. Maka caranya bagaimana? Sama kayak tadi, analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Nah, kita masukkan semuanya. Jangan lupa, kita pakai Spearman. Ya, Pearsonnya kita matikan. Lalu, oke. Nah, muncullah angka seperti ini. Berarti, nilai juri dengan vote SMS itu negatif. Artinya apa? Ketika juri kasih nilai bagus, vote dari SMS itu justru nilainya malah yang rendah. Jadi pilihan juri tidak sama dengan pilihan penonton. Berkebalikan ya. Pilihan juri berkebalikan dengan pilihan si penonton. Kalau juri bilang nggak bagus nih, tapi penonton malah suka gitu. Jadi mungkin seleranya juri dengan seleranya si penonton yang votingnya itu berbeda. Kalau kasus yang kedua ini bisa dipahami nggak? Kasus yang kedua ini bisa dipahami nggak? Kalau hasilnya minus itu berarti kebalikannya aja gitu ya, Pak? Betul, Kelly. Kalau minus kebalikannya. Tapi kalau positif sama. Jadi contoh ya, misalnya nilai juri dan vote nilainya positif nih. Positif 0,5 misalnya. Oh, berarti kalau nilai jurinya bagus, maka pemilih juga vote-nya bagus. Kalau ini enggak, nilai jurinya bagus, ternyata yang voting kok kebalikannya ya. Mereka enggak disukai. Jadi kalau kita disuruh menganalisa hasil ini, kita bisa punya satu kesimpulan. Berarti pilihan juri belum tentu sama dengan pilihan penonton. Ya. Selama ini kan dia seperti itu ya. Kalau kita bicara realita di lapangan, kalau kalian misalkan ngikutin contoh, misalkan Indonesian Idol misalnya gitu ya, atau MasterChef atau apa contohnya. Juri bilangnya enak nih, bagus nih gitu ya. Tapi belum tentu sama yang milih SMS atau votingnya gitu ya. Belum tentu mereka juga bilang itu bagus. Karena yang dilihat adalah seleranya si penonton seperti apa. Ya. Kualitas tidak sama dengan selera atau pilihan. Bisa jadi seperti itu. Ini saya menggunakan kasus yang realistis ya, atau yang ada di sekitar kita sehari-hari yang harapan saya sih kalian lebih mudah untuk mencerna itu. Sampai di sini bisa ya, paham ya? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu tadi terkait dengan korelasi. Ya, ada Pearson, ada Spearman. Kapan pakai Pearson? Kalau datanya banyak, normal. Tapi kalau sedikit dan ada ratingnya, ada urutannya, berarti kita pakai yang Spearman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke uji beda. Uji beda dua sampel. Nah, kalau dari sini jelas ya, berarti ada dua sampel saja. Dua sampel aja. Ada yang sampel berpasangan, ada yang sampel independen. Maksudnya apa? Berpasangan itu kalau yang diuji tetap dua sampel, tapi sampel ini adalah pihak yang sama. Contoh, saya mau menguji dua sampel, sampel nilai UTS dan sampel nilai UAS. Bisa ya? Sampel nilai UTS sama sampel nilai UAS dari masing-masing mahasiswa. Misalnya, saya ambil contoh Kelly. UTS-nya Kelly berapa? Oh, 80. UAS-nya Kelly berapa? 88. Berarti saya menguji nilai UTS dan nilai UAS dari satu orang yang sama, yaitu Kelly. Itu namanya dua sampel berpasangan. Dua sampel berpasangan. Karena orang yang diuji sama. Tetapi kalau saya mau membandingkan dua sampel juga, nilainya Kelly dan nilainya Dea. Nilai UTS semua, ya. UTS Kelly, UTS Dea.
Itu juga dua sampel. Tetapi namanya sampel independen. Karena Kelly sama Dea adalah orang yang berbeda. Kelly dan Dea adalah orang yang berbeda. Itu maksudnya independen, tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau berpasangan, berarti pihaknya ada yang sama. Biasanya yang diuji itu orang yang sama. Contohnya berpasangan apa? Ada pretest, ada posttest. Ya, misalkan kalian mau ujian bahasa Inggris kan, mau ikut kursus gitu ya. Ada ujian bahasa Inggris dulu, pretest. Jadi sebelum kalian ikut kursus, nilai TOEFL-nya berapa misalnya? Oh, nilainya 450. Terus kalian ikut les TOEFL. Setelah ikut les, dites lagi nilainya berapa? 550. Oh, berarti dengan les nilai kalian nambah 100. Itu namanya uji dua sampel berpasangan. Karena orangnya sama. Cuma nilai yang dibandingkan nilai yang berbeda. Ya, nilai sebelum dan setelah. Bisa ya dipahami ya? Oke. Kita pakai yang pertama. Kalau datanya normal, datanya banyak. Datanya banyak. Namanya t-test. Ya. Contoh ya, t-test. Kita pakai sampel yang berpasangan. T-test ini namanya paired sample t-test. Ya. Nama ujinya ini, paired sample t-test. Kalau dari namanya udah bisa kita lihat, paired itu artinya berpasangan. Berarti ya, yang diuji adalah orang yang sama. Kalau kasusnya ini menguji jam belajar dengan reminder dan tanpa reminder. Jadi kalian akan dites jam belajar kalian itu berapa lama. Pakai reminder, jadi pakai notifikasi. Ini besok kalian mau ujian. Nah, kalian belajarnya 4 jam. Terus kalau nggak ada reminder, nggak inget kalau besok ada ujian, kalian belajarnya berapa lama? 4 jam juga, atau lebih pendek, atau justru lebih panjang. Tetapi masih orang yang sama. Ya, jadi menguji jam belajar dengan reminder dan tanpa reminder. Filenya file 03, 03 di tes. Ya. Nanti kita akan coba ya. Caranya ini analyze, compare means, paired sample t-test. Nanti kita akan ketemu variabelnya seperti ini ya. Tanpa reminder, dengan reminder kita masukin berpasangan, kemudian dia akan keluar hasil, ternyata hasilnya signifikansinya negatif. Ya. Kita akan coba lihat ya, seperti apa sih cara mengolahnya. File 03 dites. Nah, ini kalau tidak ada reminder dan ini pakai reminder. Kalau nggak ada reminder 3 jam. Kalau pakai reminder 4 jam. Kalau nggak ada orang kedua, kalau nggak di reminder cuma 1 jam nih belajarnya. Tapi kalau ada reminder, belajarnya jadi lebih lama, 3 jam. Nah, ini kan mudah ya, kalian bisa pahami ya, waktu belajar tanpa di reminder dan dengan di reminder. Caranya gimana? Tadi analyze, ya. Compare means ketika kita mau uji dua rata-rata kan, berarti comparisons, comparing dari rata-rata yang paired sample t-test, karena orangnya sama. Ya. Kalau orangnya beda gimana? Bisa independen, kan gampang ya. Di sini satu kelompok semua ini. Ini yang berpasangan, ini yang independen. Ini berpasangan, ini independen, cuman gitu. Nah, kita coba pasangkan yang tanpa reminder dengan yang pakai reminder. Kita masukin ya di sini. Tinggal di input aja ya, kemudian oke, dia akan muncul hasil seperti ini. Nah, tanpa reminder rata-ratanya 3,75 jam. Kalau pakai reminder 5 jam. Artinya memang reminder ini membantu kita belajar. Hasilnya bagus kok, signifikan gitu ya. Terus di sini ada nilai tanpa reminder dikurangi dengan reminder hasilnya negatif. Artinya apa?
Dengan reminder, jam belajarnya lebih tinggi dibandingkan yang tanpa reminder. Karena kan tanpa dikurangi dengan negatif. Berarti tanpa ini pasti nilainya lebih kecil. Misalkan tanpa itu 3 jam, dengan reminder 5 jam. Berarti 3 dikurangi 5 2 gitu. Minus 2. Artinya kalau minus berarti dengan reminder lebih tinggi. Dan bedanya signifikan. Signifikan di sini di bawah dari 0,05. Artinya, memang belajar dengan reminder itu menjadikan kita lebih prepare. Jadi kalau kita mau ujian, pasang dulu remindernya. Oh, kapan ujiannya? Tanggal 14. Oke, berarti di reminder misalkan 1 minggu sebelumnya. Sehingga kita punya cukup waktu belajarnya diperbanyak. Misalkan seperti itu. Jadi ini kasus-kasus yang kita sering temui sehari-hari. Ya, ada yang ngingetin sama nggak ada yang ngingetin. Itu untuk yang paired sample t-test. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, saya lanjut ya. Lalu apa bedanya sama si Wilcoxon? Ya, kalau tadi paired sample t-test itu digunakan untuk yang berpasangan dan distribusinya normal. Kalau Wilcoxon kita gunakan ketika datanya tidak normal distribusinya. Contoh gitu ya. Kita mau menguji perbedaan penjualan promo. Kalau weekend sama tengah minggu. Weekend sama tengah minggu. Kalau ada barang nih diskon gitu. Paling bagus yang mana penjualannya? Di hari Minggu atau di hari Rebo? Ini kalau kalian sebagai konsumen biasanya lebih milih belanja di mana kalau ada promo? Yuk, Minggu. Minggu. Yang Kenapa minggu, Minggu? Pak. Kenapa Minggu? Coba. Karena kalau hari biasa kan orang kerja, jadi nggak ada yang sempat buat belanja. Nggak sempat, oke. Apalagi, apalagi. Kenapa lebih pilih minggu? Waktunya lebih available. Yes, waktunya lebih fleksibel. Ya, available, oke. Fleksibel ya. Karena apa? Nggak ada pressure. Kalau hari biasa kan pulang kerja udah malam. Mau belanja, ya kadang males, kadang enggak. Kalau pulangnya masih ada matahari, oke. Kalau pulangnya udah gelap, nggak ada matahari kan capek gitu ya. Kalau hari Sabtu atau Minggu, waktu kita bebas. Belanja mungkin baru dari masuk jam 8 baru keluar dari tempat belanja mungkin bisa jam 1 jam 2 gitu ya. Tapi kalau hari-hari biasa ya paling sejam paling lama karena udah capek gitu. Nah, itu kan juga kita sering temui ya di lapangan. Beda nggak sih? Secara logika kalian bisa jawab beda, Pak. Banyak kan hari Minggu pasti. Bener nggak? Kita lihat gitu ya. Kita lihat. Ya, nanti kita cari data, ada data nih di sampel yang ini, Wilcoxon. Datanya ada data penjualan hari Minggu, ada penjualan hari Rabu. Kita akan lihat bedanya. Ya. Signifikannya gimana? Signifikannya kalau di atas 0,05 berarti dia tidak berbeda. Tapi kalau di bawah 0,05 maka dia berbeda. Kita coba lihat nih datanya. Kita pakai untuk data yang Wilcoxon. Nah, ini dia. Kita ketemu datanya. Wilcoxon ya. Ini penjualan hari Minggu sama ini adalah penjualan hari Rabu ya. Sales Minggu, sales Rabu. Dapat nih datanya ya, gitu ya. Kemudian ini minggu yang orang pertama ngecek hari Minggu cuma 15 salesnya. Hari Rabu 28. Oh, kok banyak hari Rabu ya gitu ya. Kalau orang kedua bilang hari Minggu 35, hari Rabu 35. Oh, sama. Kalau kita cuma punya dua orang ini, kita bisa bias. Tapi kita punya 20 orang surveyor, kita mau tes. Ya. Hasilnya gimana? Kita bisa lihat caranya analyze non-parametric test to related sample. Ya, karena sampelnya terkait ya, sama-sama penjualan. Tapi hari Minggu sama hari Rabu, bedanya di situ. Ya. Analyze non-parametric
two related sample. Kita coba di sini ya. Analyze non-parametric test two samples. Nah, two related sample. Karena cuma dua ya. Kalau banyak hari gimana Pak? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya berarti pakai K. K itu artinya many atau banyak. Tapi kalau cuma dua ya two related sample. Kita masukin yang sales hari Minggu dan hari Rabu. Pakainya Wilcoxon ya. Keluarlah dia hasil seperti ini. Oke. Rata-rata gitu ya. Rata-rata hari Rabu itu 6 penjualan, hari Minggu 12 penjualan. Dari angka udah kelihatan ya sebetulnya. Oh, Minggu lebih banyak daripada Rabu. Ya, Minggu lebih banyak daripada Rabu. Tetapi secara statistik, signifikansinya di sini adalah 0,222 atau 22,2%. Artinya ini lebih besar daripada standar 0,05 atau 5%. Kan 22 lebih gede ya daripada 5 ya. Maksudnya apa? Berarti dia tidak signifikan. Gitu. Kalau bedanya nggak sampai 5% kecil ya, di bawah 0,05 signifikansinya, maka dia dikatakan signifikan. Tapi kalau bedanya di atas dari 5%, contoh kayak kasus ini, berarti sales di hari Minggu dan sales di hari Rabu sebetulnya tidak jauh berbeda atau tidak berbeda signifikan. Atau dalam bahasa sederhananya sama aja gitu, sama aja. Mau kita kasih promo di Rabu, kita kasih promo di Minggu, ternyata penjualannya akan sama. Loh Pak, dari angkanya beda kok Pak, gitu ya. Yang Minggu lebih banyak dibandingkan Rabu, betul. Secara angka dia beda. Tapi secara statistik, bedanya itu nggak seberapa. Nggak signifikan lah. Nggak ngaruh, ibaratnya gitu. Nggak ngaruh, bedanya itu nggak ngaruh. Nah, ini bisa kita pakai ya di dalam ini kan kalian mahasiswa manajemen ya. Jadi misalkan contoh suatu hari kalian jadi sales atau jadi marketing atau mungkin jadi analis bisnis gitu kan. Bisa lihat, oh ternyata penjualan saya di Rebo segini loh, di Minggu segini kan bandingin. Oh nggak beda kok. Oke berarti orangnya nggak usah sama. Kalau ternyata beda nih, ternyata beda signifikan banyak di hari Minggu, berarti kalian akan tambah jumlah sales di hari Minggu. Salesman-nya lebih banyak. Supaya apa? Supaya bisa melayani pelanggan lebih banyak gitu. Tapi kalau bedanya nggak sama, oh ya udah berarti shift karyawannya sama aja kan gitu. Kita bisa kok ngatur seperti itu bisa. Ngatur seperti itu bisa. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Itu Wilcoxon. Ya. Berarti uji beda sudah. Oke, uji beda sudah. Kita masuk ke uji regresi. Regresi itu digunakan untuk apa? Ya. Regresi itu digunakan untuk menguji pengaruh atau menguji dampak. Ya. Pengaruh atau dampak. Dari apa? Dari si independen kepada dependen. Dari penyebab kepada akibatnya. Dari penyebab kepada akibatnya. Ya. Ada beberapa asumsi klasik yang harus dilakukan. Contoh, normalitasnya harus bagus, yaitu nilainya lebih besar daripada alfa. Normalitasnya ya, normalitasnya. Multi-contrastnya ada dua, bisa pakai nilai tolerance yang di atas 0,1 atau variance inflation factor kurang dari 10. Ya. Jadi nggak terlalu berfluktuasi. Heteronya juga bagus, artinya apa? Datanya heterogen. Menyebar, plotnya menyebar. Kalau datanya homogen, berarti kita bisa nebak karena ngumpul kan datanya. Oh, kalau ini ya pasti begini. Nah, kalau udah nebak ya nggak usah pakai uji, kan bisa kita pilih, kita bisa tahu, bisa ketebak lah gitu. Kalau datanya homogen, data seragam, berarti kita bisa tahu prediksinya seperti apa. Tapi kalau datanya heterogen, itu belum tentu kita bisa memprediksi. Contoh heterogen tuh gimana? Misalkan di rumah saya hujan, di tempat kalian enggak. Berarti kan enggak sama tuh heterogen. Tapi kalau di saya hujan, di kalian hujan itu namanya homogen.
Kemudian ada juga namanya uji autokorelasi. Jadi otomatis ada korelasi. Kalau nilainya di antara 1,5 sampai 2,5, ya, itu yang paling bagus. Artinya di situ tidak ada kemungkinan masalah autokorelasi. Tidak ada masalah dengan autokorelasinya. Tapi kalau lebih dari 2,5, berarti ada masalah, ya. Yang besar. Tapi kalau di bawah 1,5, berarti ada masalah juga, ya. Yang cenderung kecil tapi ada masalah. Ini untuk uji regresi. Nah, caranya bagaimana? Kita akan coba lihat dulu. Kita mau menguji namanya faktor penentu yang namanya ETR atau Effective Tax Rate atau tarif pajak rata-rata. Nah, tarif pajak rata-rata. Tarif pajak rata-rata ini adalah dependennya atau akibatnya. Jadi yang menentukan dari tarif pajak itu apa? Yang pertama ada total aset, ya, nilai aset. Kalau pajak asetnya besar, pajaknya besar juga enggak, gitu. Persediaan, ya. Kalau persediaan banyak, pajaknya banyak enggak? Hutang gimana? Ya, jadi persediaan, hutang, aset tetap, laba bersih, umur perusahaan. Makin tua umurnya, pajaknya makin gede atau makin kecil. Nah, apakah ada seperti itu? Ya, ada datanya, jadi kita bisa pakai. Caranya di sini, ya. Cara ekspresinya di sini ada analyze, ada regression, ada linear. Jadi klik analyze, regression, linear. Nanti kita masukin dependennya apa, kemudian independennya adalah sisanya. Saya tulis di sini abaikan efek tahun. Jadi tahunnya itu nggak usah dimasukin, gitu ya. Tahunnya nggak usah dimasukin. Nanti kita akan ketemu hasil. Ya. Di hasil ini kita bisa baca nanti ya. Kemudian menunya apa? Kita munculkan si unstandardized residualnya, diklik ya. Kemudian kita klik di bagian model fit collinearity untuk menguji autokorelasi. Durbin Watson untuk menguji autokorelasinya, munculin. Kemudian plotnya ada S-recit dan Z-prediction. Ini untuk menguji heteroskedastisitasnya dan nanti dia akan ketemu angka yang seperti ini. Kemudian nanti baru kita masukkan si unstandardized ini ke nilai eksplornya, kita cek normality plot with test ya. Jadi ini ada normality atau normalitas, yang tadi ini ada autokorelasi, ini multikolinearitas, yang collinearity sesuai namanya, ini adalah heteroskedastisitas. Jadi semua uji asumsi klasik ini akan kita jalankan dalam 2 langkah sekaligus. Baru nanti kita cara bacanya gimana, gitu ya. Nanti di rekamannya boleh kalian ulang. Ya. Kita coba dulu ya regresi A. Kita coba regresi A. Nah, kita sudah dapat data. Ya, kita sudah dapat data seperti ini. Ini adalah tahun, ini adalah ukuran perusahaan, ini inventory, ini hutang, ya. PPE itu aset tetap, ada ROA, return on asset, ada usia, ada ETR, dan ini ada nilai residunya. Nanti kita untuk saat ini kita hapus dulu deh yang residunya. Oke, ini adalah data yang akan kita dapat. Ya, ini umur perusahaan, ini laba bersih, ROA, PPE itu aset tetap, leverage itu hutang, inventory itu persediaan, size itu total aset, ini tahun. Ya. Kita coba pakai. Tadi mintanya adalah analyze regression linear. Analyze regression linear. Ya. Analyze regression linear. Nah, sekarang coba ikutin dulu, dengerin dulu, nanti kalian boleh coba di rumah ya. Analyze regression linear. Kemudian dependennya kita tahu kita pengen tarif pajak efektif, independennya sisanya. Ya, selain tahun, karena abaikan efek tahun ya. Berarti tarif pajak efektif sebagai dependen, total aset, persediaan, hutang, aset tetap, laba bersih dan umur sebagai independen. Tarif pajak ke sini, sisanya ke bawah. Kemudian di sebelah kanan ini ada kotak-kotaknya ya. Ada statistik, ada plot, ada save gitu ya.
Di sini saya sudah jelaskan, kalian coba masuk ke save, ini save ya, ada klik di unstandardized. Statistik dikliknya tiga ini, estimate, model fit, collinearity, sama Durbin Watson. Kemudian ini untuk ukurannya. Saya coba masuk di sini. Di statistik, kalian klik collinearity. Ini untuk multikolinearitas. Ya. Multikolinearitas. Durbin Watson diklik untuk autokorelasi. Ya, sekali lagi, Durbin Watson diklik untuk autokorelasi. Kemudian kita continue. Di bagian plots, ya, kita masukkan Z predictions ini di X, S residual itu di Y. Z prediction itu di X, S residual di Y. Jadi kebalikan ya. Yang dua dari atas dipindahin ke bawah, dua dari bawah dipindahin ke atas. Ini di, sorry, di sini juga saya udah giniin. Nah, S resid, Z predictions. Oke, continue. Di save-nya ini jangan lupa di residual unstandardized-nya dikeluarin. Diklik. Di residual unstandardized-nya dikeluarin. Di bagian save. Bagian save. Saya juga sudah sampaikan di sini. Nih, unstandardized-nya diklik untuk yang bagian save. Oke. Kalau sudah kita oke, nah dia akan muncul hasil-hasil seperti ini. Regression dari sini muncul ke bawah sampai ada gambar juga. Nah, itu dia scatter plotnya. Oke, saya kembalikan ke sini. Satu lagi, kita mau menguji normality. Nah, normality. Diklik di unstandardized-nya, keluarin, kemudian di bagian plots, kalian klik normality plot with test. Nanti dia akan muncul seperti ini. Oke, saya kembali ke sini, ke hasil. Kemudian ada analyze, regressions, analyze, descriptive, explore. Analyze, tadi saya coba ulangin biar kalian nggak lupa. Analyze, descriptive, explore. Ini untuk uji normalitas data. Analyze, descriptive, explore. Analyze, descriptive, explore. Oke, kita masukkan unstandardized-nya yang paling bawah. Kemudian lihat di plots, itu ada normality plot with test. Ya. Jadi kita klik, kemudian kita oke. Nah, muncullah test of normality. Test of normality. Cara bacanya bagaimana? Oke, saya udah buatkan di sini. Pertama, kita mau menguji yang namanya multikolinearitas. Ya, munculnya di sini, collinearity statistik. Nilai toleransi dan VIF-nya sudah ada. Standarnya apa? Nilai toleransi itu standarnya kurang dari 0,1, nih ya, bentuk kuantitas ya. Lebih dari 0,1 atau VIF-nya kurang dari 10. Ya, dan atau ya artinya bisa harus dua-duanya ya, kurang 0,1, yang ini kurang dari 10. Kita lihat di hasil, toleransinya di atas 0,1. Oke, lolos semua. Bagus, ya kan? VIF-nya kurang dari 10. Oke, masuk semua. Berarti model kita bagus. Ya, berarti model kita bagus, lolos multikolonialitas. Ya. Kemudian normality, di sini muncul angka seperti ini. Oh, ternyata datanya tidak normal karena signifikansinya kurang dari 0,05. Dari mana kita tahu? Di sini, ya. Normalitas signifikansinya harus lebih besar dari alfa. Kita asumsikan alfa kita 5%, 0,05. Ternyata hasilnya
0,000. Jadi dia tidak normal. Apakah boleh kita maju? Nggak apa-apa, maju terus gitu ya. Kemudian autokorelasi. Ada masalah nggak? Kita lihat di angka Durbin Watson. 1,3. 1,371. Patokannya apa? Patokannya di sini. Autokorelasi. Nilainya 1,5 sampai 2,5. Oke, berarti punya kita agak sedikit bermasalah. Betul. Jadi normalitasnya tidak terpenuhi. Durbin Watsonnya juga tidak terpenuhi. Terus kemudian skaternya menyebar. Nah, kita harus lihat di sini. Heteronya gimana? Harusnya menyebar. Kita lihat gambarnya di sini. Menyebar atau tidak menurut kalian? Enggak, Hah? Menyebar atau enggak? ngumpul Pak. Ngumpul. Ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di mana? Ini saya coba ya. Saya coba lihat di plotnya. Ini ya. Ngumpul. Oke, ngumpulnya di mana? Di sini nih. Ini mendekati angka nol. Kan titiknya di sini ya. Dari nol ke sini ini nol. Ke kiri nol, ke bawah nol. Jadi dia ngumpul di dekat angka nol. Harusnya dia menyebar. Menyebarnya dikit banget nih. Ada satu nih menyebar di sini, di kanan, di atas. Tapi lebih baik ngumpul. Lebih banyak ngumpul di sini. Jadi kalau dari hasil ini kita bisa lihat multi kontrasnya bagaimana? Bagus. Tetapi normalitasnya tidak bagus. Durbin Watsonnya nggak bagus juga. Scatter plotnya tidak menyebar juga gitu. Jadi so far dia tidak terlalu bagus banget. Cuma multi corner saja yang bagus gitu ya. Modelnya gimana? Oh, modelnya kita bisa lihat di sini model summary ya. Ada adjusted R square. Nilainya cuma 0,27. Artinya model ini cuma 2,7%. Artinya apa? Berarti ada 97,3% yang nggak tertangkap di sini. Kalau model kan 100% gitu ya. Di sini cuma 0,027 atau 2,7%. Berarti 97,3 itu nggak masuk ke sini. Nah, di sinilah mulai ketahuan masalahnya gitu. Berarti model ini bagus tapi cuma 2%. Kecil sekali. Kecil sekali. Sisanya gimana? Masih banyak yang belum muncul. Artinya apa? Kalau kita mau lihat tarif pajak efektif, itu nggak bisa cuma lihat dari umur perusahaan, laba, aset, persediaan, hutang, nggak bisa. Karena komponen laporan keuangan nggak cuma ini, komponen laporan keuangan banyak, gitu kan. Kalau kalian baca laporan keuangan kan, mungkin ada cash flow, ya, ada piutang, belum masuk kan piutang kan. Ada misalnya jumlah ekuitas, ada beban, ya. Beban belum ada pendapatan gitu kan. Belum masuk di sini. Jadi itu banyak sekali komponen. Untuk menentukan pajak dari mana? Ada profit, ya. Profit itu artinya ada penjualan, ada beban. Baru dapat profit. Profit dikalikan tarif ketemu pajak. Nah, di sini nggak ada. Nggak langsung dia. Sehingga kalau kita pakai angka-angka ini semua nggak ngaruh juga gitu. Dari mana yang berpengaruh? Kita bisa lihat hasilnya dari koefisien. Yang di bawah 0,05 hanya ada dua komponen. Yang pertama adalah total aset negatif ya. Kemudian sama aset tetap positif. Artinya apa? Kalau perusahaan total asetnya makin gede, negatif nih, berarti tarif pajaknya makin kecil. Perusahaan yang total asetnya makin besar, tarif pajaknya makin kecil. Terus aset tetap. Aset tetapnya positif nih. Artinya apa? Kalau aset tetapnya bertambah, maka tarif pajaknya bertambah. Total asetnya bertambah, pajaknya kecil, negatif. Tapi kalau aset tetap aja naik,
bertambah, maka pajaknya bertambah. Dari sini kita ketemu logika. Yang namanya total aset itu terdiri dari dua elemen. Aset tetap dan aset lancar. Belajar akuntansi. Masih ingat ya? Di semester awal tuh. Aset itu isinya adalah aset lancar dan aset tetap. Aset tetap itu apa? Kendaraan, bangunan, tanah gitu ya. Benda-benda yang tidak bergerak. Aset lancar apa? Uang kas, bank, deposito, piutang, dan sebagainya. Yang cepat jadi duit, yang cepat liquid. Nah, kalau dari sini kita kelihatan, kalau total kedua aset ini bertambah, maka pajak makin turun. Tapi kalau cuman aset tetap aja yang naik, yang bertambah, pajak ikut naik. Kalau saya gabungin, ada yang bisa dapat logikanya nggak? Gimana cara nurunin pajak perusahaan? Ada yang bisa nangkap logika ini nggak? Gimana cara menurunkan pajak perusahaan? Ada? Nggak apa-apa, salah boleh. Kalau kalian dapat hasil yang seperti ini, bisa merumuskan satu kesimpulan nggak atau kebijakan nggak? Kalau ditanya gimana cara nurunin pajaknya perusahaan sih gitu. Kalau total asetnya naik, oh pajak bisa turun. Oke. Apakah kita naikin asetnya? Salah satu jawabannya iya. Tapi kita lihat aset tetap naik, maka pajak naik. Oh berarti aset tetap jangan naik dong, turunin. Betul ya? Aset tetapnya kita harus turunin. Tapi kalau mau pajak turun, berarti aset tetap total aset harus naik, Pak. Oke, berarti yang kita naikin apa? Aset lancarnya. Jadi cara menurunkan pajaknya bagaimana? Total aset harus naik, tapi caranya aset tetapnya tidak boleh naik, turunin kalau bisa. Berarti aset lancarnya kita harus naikin. Berarti uang kasnya harus banyak. Uang kas perusahaan harus lebih besar daripada kepemilikan tanah, bangunan, mobil, kendaraan dan sebagainya gitu. Jadi di situ kita menemukan sebuah formula dan sebuah solusi. Oh gini loh. Kalau kalau misalkan kalian jadi seorang konsultannya, kalian bisa bilang kalau perusahaanmu nih mau menurunin pajak badan, caranya gimana? Gedein pak asetnya. Tapi jangan dari pembelian tanah, jangan dari pembelian mobil. Terus caranya gimana? Gedein uang kasnya, gedein tabungan di banknya, gedein depositonya, sama gedein piutangnya gitu. Kok begitu? Iya, kalau aset tetap naik, maka pajaknya juga ikut naik karena ada pajak atas kendaraan kan. Depresiasinya juga ngikutin. Tapi kalau aset lancar, kas naik, itu belum ada pajaknya. Kecuali itu menjadi sebuah aset yang lain. Dapat dividen dan sebagainya itu kena pajak. Tapi kalau cuma uang biasa, nggak kena pajak kita. Cuma bayar admin di bank aja. Dan itu lebih kecil daripada pembayar pajak. Admin bank berapa sih? 1%, 2%, bayar pajak 22%. Kan lebih gede pajaknya dibandingkan admin bank. Gitu. Sampai kesimpulan ini bisa ditangkap nggak? Cara membuat analisis dari hasil statistik. Bisa di... Lumayan nangkep, Pak. Ya? Lumayan nangkep. Oke. Ada yang masih bingung nggak? Siapa yang masih bingung? Nggak ada ya? Ya, ya. Nah, saya rasa sih sampai itu aja ya. Memang ini materinya cukup panjang karena materi ini saya gabungkan antara menggunakan
SPSS dan eViews ya. Kalau kalian mau nanti lihat boleh gitu ya. Ini pakai regresi kuesioner, ada datanya, bisa kok gitu kan. Ini pakai eViews juga ada. Ini caranya, kemudian ini hasilnya. Ya kurang lebih cara bacanya sama, tapi ininya sama kok, hasilnya sama. Jadi nanti ini boleh kalian ambil, boleh kalian pakai. Kemudian kalau butuh filenya, saya sudah sertakan ya. Boleh langsung dipakai semuanya. Jadi nanti kalian bisa coba latihan. Kemudian materi kita memang hanya sampai di regresi saja. Karena materi yang lebih banyak atau lebih advance itu nanti biasanya akan diberikan kepada mahasiswa ketika kalian akan mengambil tugas akhir ya atau skripsi. Kan di situ levelnya sudah berbeda lagi. Ini untuk mata kuliah kita hanya berhenti sampai di regresi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kalian bersiap untuk menghadapi ujian besok? Ada? Oke. Sinyalnya Kalau- Pak, macet-macet Pak. Kenapa? Halo, kenapa? Oke. Kalau tidak ada, saya coba sebelum saya tutup. Bentar, Ya, gimana Kelly? Pak tadi tugas akhir apa Pak? Habis dari situ putus-putus. Oke. Kalau misalnya level statistiknya lebih advance, itu nanti kalian akan mendapatkan sesi pelatihan tersendiri pada saat kalian ngambil tugas akhir atau skripsi. Karena nanti kasusnya bisa beda-beda. Jadi misalkan skripsinya Kelly belum tentu sama dengan Stefani, belum tentu sama dengan Fahri. Jadi kalian dapat eh, apa nih pelatihan tersendiri terkait dengan metode statistik. Tapi kalau di mata kuliah kita hanya berhenti sampai regresi. Gitu ya. Oke Pak. Oke. Dan untuk besok UASnya itu hanya satu model aja yaitu regresi. Ya, nanti saya akan coba naikkan rekamannya. Kalian boleh coba ya. Soalnya besok akan saya berikan. Kemudian soal itu nanti silakan dicek di UVC ya. Besok besok saya akan naikkan. Kemudian nanti saya akan informasikan mungkin lewat Henrico gitu ya. Nanti tolong di-share ke temannya kalau soal udah dinaikkan. Kalian boleh download soalnya, boleh coba, boleh dikerjakan. Kemudian hanya regresi aja. Dan nanti dikumpulkannya sebelum jam 23.59. Kira-kira seperti itu. Untuk memastikan bahwa kalian sudah bisa mengerjakan, nanti tinggal di copy aja hasilnya kayak gimana supaya saya bisa tahu, oh ini hasilnya sudah keluar atau belum. Kurang lebih begitu. Cukup ya? Hasilnya dijadiin PDF ya Pak? Yes, boleh. Hah, Hmm. Oh, Pak mau nanya, Ya, yang tadi itu kan ada tahun tuh year itu nggak dimasukin Pak ke kalau in, di soal tadi kan saya bilang abaikan. oh Sebetulnya bukan. dimasukin bisa. Kalau kalian mau coba boleh. Itu boleh dicoba-coba kok. Pak, saya nggak mau pakai laba, nggak mau pakai ROA, nggak apa-apa. Coba-coba aja. Nanti kita cabut tempel gitu nggak masalah. Oke Pak. Ya sih. Oke, ini kalian semester berapa ya? Sorry. 5 Pak. 5 ya, oke. Biasanya kalau semester saya lupa, ada mata kuliah fintech sudah ngambil belum? Financial teknologi sudah ngambil? Sudah dapat? Oh udah Pak. Udah, Itu Pak. udah. Biasa kan fintech ada juga data analisis, ada optimalisasi. Itu juga ada loh dengan statistik. Jadi misalkan contoh tadi ada variabelnya ada banyak, misalkan ada 7 gitu kan. Coba kalian pilih mana yang paling optimal gitu kan. Satu, dua, tiga, milih nanti. Oh, saya cuman tiga ini aja Pak yang paling optimal. Dari mana kita tahu nanti kita bisa banding-bandingin gitu. Itu ada di situ. Tapi saya nggak tahu kalau di akuntansi sampai ke data analytics. Tapi kalau di manajemen kalau saya nggak salah ya, itu cuman financial technology aja sih. Cuman belajar perkembangan fintechnya aja. Jadi nggak ada pakai data analytics gitu. Tapi itu nanti kita pelajarinya sih di levelnya lebih tinggi lagi. Nggak apa-apa, untuk saat ini tidak ada. Jadi kita
fokus pada regresi saja untuk ujian akhir semesternya. Oke, jelas ya? Oke, yang terakhir, apakah masih ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri kelas? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya coba screenshot dulu. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir di kelas kita di sesi yang terakhir untuk pertemuan ya, di malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk besok ya. Nanti saya akan coba upload videonya, kemudian saya akan coba share untuk materi sudah bisa di-download di UVC. Soal juga nanti akan saya naikkan di UVC, saya akan informasikan melalui Henrico. Kemudian kalian punya waktu sampai hari besok selesai untuk submit. Submitnya boleh pakai Word, boleh pakai PDF. Yang penting saya pengen tahu apakah kalian sudah bisa melakukan prosesnya atau tidak. Itu yang menjadi poin penilaian dari mata kuliah statistik ini. Kalaupun analisisnya masih belum tajam, tidak ada masalah. Yang penting nanti kita punya waktu atau punya cukup waktu untuk kita terus belajar lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya di mata kuliah yang lain yang terkait dengan analytical atau statistik lanjutannya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga tidak ada kendala besok dan kita akan bertemu lagi mungkin gitu ya di mata kuliah yang lain. Ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam.